Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada saat ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak di antara kita tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Kita mulai ngomel, memberontak, dan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya. Hal itu berlanjut pada tindakan dan tekad keluar permasalahan yang ada apapun caranya, tidak peduli apapun jalan yang ditempuhnya, nanti berujung pada kesia-siaan. Seperti tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita mengira bahwa jalan yang kita tempuh itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tapi jika kita menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Sebab seperti pengakuan Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, aku sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun, aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku? Saudara-saudaraku sekalian,
Setiap kita pasti selalu berharap pada perjalanan hidup kita baik-baik saja, tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai, tetap mampu terbang tinggi. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Kami boleh mengerti cara Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami memiliki ketekunan dan menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.